kita umat Islam justru yang mengamalkan khitan Nabi Isa. Kemudian saya menemukan juga tentang bagaimana ajaran keesaan Tuhan di dalam Alkitab, seperti Ulangan 6 ayat 4 ya. Banyak di Yesaya 45 ayat 5 6, banyak sekali saya menemukan bahwa Tuhan itu esa. Ternyata kami umat Islam yang mengesahkan Tuhan. Sementara ketika saya beragama Kristen dulu, babi saya makan, sunat enggak, Tuhan Yesus saya anggap Tuhan. Begitu juga nanti bagaimana ketika Nabi Isa mati. Nabi Isa mati itu dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Insya Allah saya yakin semua umat Islam kalau mati dikafani, enggak pakai peti, dikuburin. Bagaimana? Benar enggak? Insya Allah saya kalau mati, matinya seperti mati Nabi Isa, matinya seperti Yesus. Saya mengikuti matinya Yesus, insya Allah. Sementara ketika dalam agama Kristen dulu saya menyaksikan semua orang Kristen namanya mati itu pakai peti, pakai jas, pakai sepatu, didandanin bagaikan pengantin. Itu yang saya tahu. Kemudian bagaimana masalah patung? Di dalam Alkitab jelas sekali, Keluaran 20 ayat 4 dan 5 dan banyak ayat-ayat lain. Allah mengancam, nggak boleh membuat patung dalam bentuk apapun kemudian kita sujud menyembah. Nah, ketika dalam Katolik justru penuh dengan patung. Setiap masuk gereja, apalagi ada pengakuan dosa, kita harus sujud depan patung, berdoa minta ampun di depan patung Yesus atau Bunda Maria. Di dalam Islam ternyata di Alkitab melarang patung. Ya, kami umat Islam justru sangat dilarang. Jangankan menyembah, membuat patung aja nggak boleh gitu. Kemudian tentang arah sholat. Selama beragama Kristen saya sholat ya, kita ya sholat menghadap kemana? Ternyata di Alkitab dituntun namanya sholat itu harus menghadap kiblat, harus menghadap Baitullah, Betel ke dalam Alkitab. Kita bisa lihat di Mazmur 5 ayat 8, Mazmur 38 ayat 2. Sholat sujud menyembah Allah harus menghadap ke Betel. Kalau kita Baitullah, Ka'batullah, kita umat Islam juga yang menjalankan. Tentang kerasulan, saya menemukan di dalam Alkitab kerasulan Nabi Isa, bahwa Nabi Isa itu diutus sebagai rasul untuk Bani Israel saja. Di dalam Alkitab ternyata ada. Di dalam Matius 10 ayat 5 dan 6, Matius 15 ayat 24, Kisah Rasul 13 ayat 23, dan masih banyak lain disebutkan bahwa bahkan Yesus mengaku bahwa dia ada rasul untuk Bani Israel saja. Nah, kami umat Islam menjadikan Yesus sebagai rasul untuk Bani Israel sesuai apa yang tertulis dalam Alkitab. Kemudian ada lagi di dalam Alkitab sebenarnya ada ajaran insya Allah. Tapi umat Kristen saya lihat dimanapun menjamin pasti, asal percaya kepada Yesus pasti masuk surga. Saya katakan, oh enggak bisa. Kalau kita lihat di dalam Yakobus 4 ayat pasal 4 ayat 13 sampai 17, itu jelas sekali, apabila kamu mengatakan sesuatu yang kamu belum tahu, belum pasti, harus kamu mengatakan jika Allah menghendaki. Ketika Nabi Isa dicoba oleh iblis, dibawa ke satu lereng gunung yang tinggi, apa kata Nabi Isa itu Yesus? Lihatlah, kerajaan dunia ini akan aku berikan kepadamu jika engkau mau sujud menyembah kepadaku. Apa kata Nabi Isa? Nyala engkau iblis, sebab ada tertulis hanya kepadanya saja kamu menyembah. Nah, kami orang Islam menyembah hanya kepada Isa, hanya kepada Tuhan, hanya kepada Allah yang disembah oleh Yesus. Tapi selama beragama Kristen justru saya menjadikan Yesus sebagai Tuhan yang harus saya sembah. Jadi yang mengikuti Nabi Isa yaitu kami juga umat Islam.
Di dalam Yohanes 17 ayat 3 itu jelas sekali Yesus berkata, inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus mengaku dengan jujur dan polos bahwa satu-satunya yang benar itu Allah Subhanahu wa taala dan dia hanya seorang utusan. Sementara ketika aku beragama Kristen dulu, aku menjadikan Tuhan itu Trinitas. Bahkan Yesus itu aku sembah sebagai Tuhan. Padahal di Alkitab, Yesus mengaku dengan jujur dan polos, satu-satunya benar hanya Allah, dan dia hanya seorang utusan. Mohon maaf sudah habis waktu. Ya barangkali karena waktunya sebenarnya masih banyak, waktunya sangat sedikit. Ya saya cukupkan saja sampai sekian. Dan perlu Bapak dan catat bahwa saat ini aku telah menjadi pengikut Yesus yang setia, pengikut Nabi Isa yang setia. Kenapa? Karena Nabi Nabi Muhammad adalah yang meneruskan seluruh ajaran Nabi Isa gitu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum lemes ya insyaallah ya. Masih semangat semua ya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Kalau Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim